Chapter kedua, Malinal Chowdhury. Kesempatan sukses seperti Papa Patel nggak bakalan sering muncul. Mungkin cuma muncul 1-3 kali seumur hidup kita aja. Jadi, apa yang harus kita lakukan sebagai pebisnis dan investor? Haruskah kita menyerah mencari kesempatan emas yang jarang datang? Karena itu, kita akan bahas di video kali ini. Video cerita Malinal Chowdhury. Dan video kali ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, Malinal Chowdhury Dando. Malinal Chowdhury adalah pemilik hotel ini dan hotel ini. Malinal Chowdhury adalah seorang etnis India dari kota Gujarat. Walaupun bukan keturunan etnis Patel, tetapi Malinal Chowdhury punya jiwa Dando. Sebelum imigrasi ke Amerika bersama keluarganya, Malinal kerja sebagai akuntan di negara India. Malinal bukan orang kaya, hidupnya biasa aja. Ketika migrasi ke Amerika di tahun 1991, Malinal dan keluarganya numpang tinggal di rumah saudaranya di Amerika karena dia tidak mampu bayar sewa rumah. Hidup di Amerika tidak gampang buat Malinal karena bahasa Inggrisnya yang kurang bagus. Aksen Indianya itu sangat kental, membuat orang Amerika sulit mengerti apa yang diomongin. Awal karirnya di Amerika, Malinal sulit mendapatkan kerjaan sebagai akuntan karena keterbatasan bahasa. Malinal cuma bisa kerja sebagai operator pom bensin dengan gaji UMR. Keluarga Malinal hidup super irit agar bisa survive. Kemudian, Malinal mendapatkan kesempatan untuk kerja di pabrik kabel komputer yang pemiliknya adalah orang India. Pabrik tersebut kebetulan sedang melakukan ekspansi dan butuh banyak tenaga kerja. Malinal diterima masuk sebagai buruh pabrik perusahaan tersebut. Malinal kerja dengan rajin dan dengan integritas yang tinggi. Melihat Malinal kerja dengan integritas yang tinggi, pemilik perusahaan mengangkat Malinal menjadi akuntan perusahaan tersebut, memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepadanya. Selain kerja di pabrik tersebut, Malinal masih mencari pendapatan tambahan dengan kerja di pom bensin pada malam harinya. Bos pemilik pom bensin suka dengan integritas dan attitude kerja Malinal, dan kemudian mengangkat Malinal menjadi manajer pom bensin tersebut. Dengan bekerja 2 shift dari pagi sampai malam, pendapatan hidup Malinal semakin membaik. Sekarang Malinal sudah mampu membeli rumah walaupun dengan ukuran kecil. Kemudian, Malinal pun mengajak saudara kandungnya untuk datang ke Amerika mencoba peruntungan. Keluarganya pun migrasi ke Amerika tinggal bareng di rumah Malinal yang berukuran kecil. Saudaranya pun ikutan kerja di pabrik kabel komputer yang sama. Dengan kedatangan saudaranya, rumah Malinal yang kecil jadi sangat sempit. Dan akhirnya saudara dan keluarga Malinal memutuskan untuk patungan membeli rumah yang lebih besar. Bagian kedua, The Calling of Dando. Di tahun 1998, jiwa Malinal terpanggil untuk mencoba peruntungan dalam dunia bisnis. Setelah curhat dan berbincang dengan saudara, manajer, dan bosnya, Malinal mendapatkan restu dan dukungan untuk mencoba dunia entrepreneurship. Dengan background sebagai akuntan, Malinal cukup percaya diri untuk memulai bisnis pertamanya. Dan catat ini baik-baik, Dengan background sebagai akuntan, Malinal melakukan analisa ke setiap bisnis yang ditemukan. Selama 3 tahun lamanya, Malinal keliling mencari bisnis yang sedang terdiskon atau dijual murah. Malinal mencari bisnis yang punya resiko minimal dengan potensial keuntungan yang besar, tapi tidak gampang. Di tahun 1998, di mana ekonomi sedang berkembang, semua bisnis menjadi sangat mahal secara valuasi. Setelah 3 tahun mencari kesempatan bisnis, di tahun 2001 terjadi serangan teroris 9/11 yang menyerang 2 gedung World Trade Center Amerika. Ekonomi Amerika mulai terkena dampak negatif, terutama industri pariwisata. Masyarakat Amerika jadi takut naik pesawat dan menghindari tempat keramaian, terutama tempat pariwisata. Ditambah lagi, tidak ada turis yang mau datang ke Amerika karena takut. Akibatnya, bisnis airlines dan bisnis hotel jadi sepi pengunjung. Ketika bisnis hotel dijauhi semua orang, Malinal melihat sebuah kesempatan. Suatu hari, Malinal melihat sebuah motel bernama Best Western Motel yang mau dijual dengan harga $4,5 juta. Melihat economic value dari bisnisnya sebelum kejadian teroris, harga $4,5 juta untuk Best Western Motel tergolong deal yang sangat bagus. Malinal taruhan kalau potensial keuntungannya akan lebih besar dibandingkan resikonya. Malinal memutuskan untuk membeli Best Western Motel dan mengumpulkan uang sejumlah $1,4 juta untuk DP pembeliannya.
Uang 1,4 juta dolar dia dapatkan dari saudaranya, teman-temannya, dan bos-bos terdahulunya. Bos-bos terdahulunya percaya dengan Malinal karena integritas, kerajinan, dan kepintarannya. Mereka mau menjadi bagian dari bisnis Malinal. Dan berikut adalah pembagian kepemilikannya. Dan sisa kekurangan jumlahnya sejumlah 3,1 juta dolar difunding dengan hutang. Bagian ketiga, Had I win, till I don't lose much. 4 tahun setelah itu, di tahun 2005, market value Motel naik menjadi 9 juta dolar, naik 100%. Selama 4 tahun, hutang yang terbayarkan sejumlah 800 ribu dolar. Jadi sekarang sisa hutangnya adalah 2,3 juta dolar. 3,1 juta dolar dikurang 800 ribu. Jadi, modal 1,4 juta mereka sudah berkembang menjadi 6,7 juta. 9 juta dikurang 2,3 juta. Return per tahun yang dihasilkan adalah 48% per tahun. Belum lagi ditambah dividen dari investasi ini. Malinal mendapatkan gaji sebesar 50 ribu dolar per tahun. Kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dia kerja sebagai akuntan di pabrik kabel komputer. Di tahun 2002, investasi 350 ribu menghasilkan kupon atau bunga 125 ribu per tahunnya. Karena kondisi ekonomi perhotelan yang semakin membaik setiap tahunnya, kuponnya terus bertambah sejumlah 25 ribu per tahun. Seiring bertambahnya pendapatan Best Western Motel. Per tahun 2005, kupon bunganya menjadi 200 ribu per tahun atau setara 57%. Jika Malinal memutuskan untuk menjual Best Western Motel seharga 9 juta US dollar, investasi 350 ribunya sudah berkembang menjadi 1,7 juta. Naik 5 bagger dalam 4 tahun. Per tahun buku ini diterbitkan, bisnis Malinal telah berkembang. Malinal sedang sibuk membangun hotel Holiday Inn Express di California dan membangun beberapa proyek properti lainnya. Saudara Malinal pun sudah punya bisnis propertinya masing-masing. Itulah yang kita sebut dengan jiwa dando. Sabar menunggu kesempatan yang tepat dan taruhan semua uangnya dalam satu taruhan investasi yang menguntungkan. Industri perhotelan yang terguncang dari dampak negatif 9/11 membuat industrinya hancur. Ketika industri perhotelan terguncang keras dan banyak hotel yang dijual dengan harga yang murah, Malinal baru melihat sebuah kesempatan emas. Dia mencari bisnis yang terdiskon selama 3 tahun lamanya. Malinal sabar menunggu sampai deal yang bagus datang. Cerita Malinal adalah tentang few bets, big bets, dan infrequent bets. Jika tidak paham, nanti kalian akan paham ketika mendengar chapter-chapter selanjutnya. Semua akan masuk akal nantinya. Investasi Malinal diumpamakan seperti flipping the coin. Kepala gue menang, buntut gue nggak kalah banyak. Jika kalian mau mendengar full ringkasan buku ini, kalian bisa join membership channel ini hanya dengan Rp1.000 per hari. Hanya dengan Rp1.000 per hari, kalian bisa mendapatkan wisdom investasi dan finansial yang akan menguntungkan kalian. Dan sampai jumpa di chapter berikutnya. Cheers guys!